Marquez sadari ancaman Acosta dalam perebutan titel MotoGP. Marc Marquez yakin bahwa hanya masalah waktu sebelum Pedro Acosta mulai menebar ancaman, mengingat adaptasinya yang cepat dengan motor MotoGP. Salah satu pembalap paling menjanjikan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Acosta akan memulai debutnya di kelas utama bulan depan di usianya yang baru menginjak 19 tahun. Pembalap Spanyol itu telah memukau banyak orang dengan penampilannya di kelas junior, memenangi gelar Moto3 di musim debutnya pada 2021 dan hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengulangi kesuksesan tersebut di Moto2. Namun, yang tak kalah mengesankan adalah kecepatannya dalam tes pramusim pertama MotoGP 2024 di Sepang dengan KTM RC16. Debutan gas-gas Tech 3 itu hanya tertinggal kurang dari 1/10 detik dari pembalap tim pabrikan, Brad Binder, yang menempati posisi ke-9. Meskipun ia mendapatkan 3 hari tambahan untuk berlatih di Malaysia karena statusnya sebagai rookie, banyak rivalnya yang merasa bahwa Acosta sudah mulai menunjukkan kecepatan dan kedewasaan yang melebihi usianya. Juara MotoGP 6 kali, Marc Marquez, memuji pembalap asal Spanyol itu sebagai talenta super, setelah mengikuti perkembangannya di Sepang dan percaya bahwa ia akan mampu bersaing untuk memperebutkan gelar juara, cepat atau lambat. Dia akan sangat cepat sepanjang musim ini, kata Marquez tentang Acosta. Sudah ada, Fabio Quartararo, yang cepat saat melakukan debut MotoGP pada 2019. Sekarang orang-orang yang datang ke MotoGP sangat cepat. Pecco Bagnaia, saat tiba di sini pada tes pramusim pertama, pada 2019, dia memimpin. Dia adalah yang tercepat dalam 1 hari. Pedro terjatuh, saya tidak tahu berapa kali, tapi ini adalah cara untuk belajar. Dia menyerang, jadi ini bagus, ini mentalitas yang bagus. Saya selalu mempertahankan mentalitas itu. Dia cepat, dia akan menjadi pemain yang sangat berbakat. Mungkin ia membutuhkan waktu lebih lama atau lebih singkat, namun ia akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara, cepat atau lambat. Kecepatan Acosta di Sepang juga menarik perhatian bos motorsport KTM, Pete Beirer, yang sangat antusias dengan apa yang bisa diraih oleh remaja ini dalam karir MotoGP-nya. KTM telah mengikuti perkembangan karir Acosta sejak masih junior dan memberikannya kontrak MotoGP hingga 2024 ketika berkompetisi di Moto3 3 tahun lalu. Di Malaysia saya melihat apa yang Anda semua lihat, Beirer menandaskan. Dia memulai dan melakukan hal-hal fantastis. Setiap hari, ia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, selama 6 hari. Ia finish dengan catatan waktu 2/10 lebih cepat dari catatan waktu pole position tahun lalu. Jadi level yang ia capai dalam kategori ini sangat tinggi. Semua orang membicarakannya, tentang berapa banyak rekor yang telah ia pecahkan sebelumnya di kategori lain, tentang betapa mudanya ia. Tapi, tetap menarik untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi saat ia naik kelas dari Moto2 ke MotoGP. Segalanya bisa berjalan lebih baik dari yang diharapkan, tapi juga bisa menjadi sangat sulit. Dia sungguh luar biasa. Dia bagus. Sementara itu, jelang tes pramusim MotoGP 2024, publik menanti evolusi Marc Marquez dengan Gresini Ducati. Marc Marquez sudah teropong satu pembalap yang bisa ancam dominasi Ducati. Pembalap Gresini, Marc Marquez, sudah menyiapkan sejumlah rencana untuk dirinya hingga calon lawan yang akan dihadapi pada MotoGP 2024 dalam debut balapan dengan motor Ducati. Marquez bahkan sudah mengidentifikasi satu pembalap yang bisa mengancam dominasi Ducati. Pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu memprediksi penantang gelar non-Ducati yang harus diwaspadai. Dia menegaskan bahwa Brad Binder, Red Bull KTM, akan bersaing untuk MotoGP 2024. Gelar tahun lalu jatuh ke tangan 3 pembalap Ducati yakni Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi. Bezzecchi tersingkir sebelum Bagnaia memenangkan gelar juara dunia MotoGP kedua berturut-turut, tetapi pembalap terbaik berikutnya adalah Binder. Binder berakhir di urutan keempat klasemen pada MotoGP 2023. Ini merupakan hasil terbaik dalam karirnya setelah 5 podium. Marquez mengatakan kepada DAZN bahwa Bagnaia dan Martin akan memulai tahun ini sebagai favorit untuk kemenangan.
Mereka adalah dua pembalap yang harus dikalahkan karena bersaing hingga akhir balapan MotoGP 2023, kata Marquez dilansir dari Crash. Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia, pada level konsistensi dan pengelolaan situasi dan Martin pada level kecepatan. Mereka pasti ada di sana, dan orang ketiga yang akan saya masukkan adalah Brad Binder, tetapi tergantung pada evolusi KTM. KTM bisa dibilang pabrikan dengan posisi terbaik untuk melawan Ducati yang dominan musim ini. Jika Anda tidak bisa mendapatkan motor merah, saya yakin, KTM akan menjadi yang kedua dalam daftar, ucap pembalap KTM lainnya, Jack Miller. Dan sebentar lagi ini akan menjadi yang pertama. Tetapi, bagaimana dengan aspirasi gelar Marquez sendiri? Miller sebelumnya pernah menjadi pembalap pabrikan Ducati pada 2018 hingga 2022. Setelah 3 tahun yang buruk, Marquez keluar dari Honda dan akan melakukan debut untuk Gresini Ducati, mengendarai YP23, pada pembuka musim di Qatar pada 8 hingga 10 Maret. Saya berada pada level mampu memperjuangkannya, gelar, dan itu adalah hal yang paling penting, ujar Marquez. Marquez mengatakan tentang tes pasca musim Valencia ketika dia mengendarai motor barunya untuk pertama kalinya. Saya sangat gugup. Saya telah menggunakan motor yang sama selama 10 tahun dan, meskipun motornya tampak berjalan dengan baik, saya memiliki kekhawatiran, tutur Marquez. Rasa khawatir itu untuk melihat apakah saya tahu bagaimana melakukannya, apakah saya bisa melaju dengan cepat, apakah saya bisa beradaptasi dengan baik, ujar pembalap 30 tahun itu. Tidak peduli seberapa besar Anda ingin berusaha keluar dari ekspektasi, melihat begitu banyak kamera saat Anda meninggalkan garasi akan membuat Anda terkesan. Senyumannya, yang muncul setelah balapan pertamanya dengan Ducati membuat padek heboh. Itu adalah senyuman, syukurlah saya keluar dan berjalan dengan baik. Saya telah berganti merek dan ada banyak kegembiraan dari orang-orang. Mereka memberitahu saya Anda akan memenangkan kejuaraan dunia. Saya memberitahu mereka bahwa saya belum pernah memenangkan perlombaan dalam 2 tahun, aku Marquez. Jika saya belum memenangkan balapan dalam 2 tahun, saya tidak bisa berharap untuk menyapu bersih, saya tidak bisa berharap untuk memenangkan kejuaraan, pertama-tama saya harus membangun. Marquez kembali mengirim pesan kuat pada tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia karena simulasi balapannya sangat kompetitif. Kecepatan dalam satu lap masih perlu ditingkatkan untuk melawan pembalap lain seperti Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, Jorge Martin, Pramac, dan rekan setimnya, Alex Marquez. Namun, juara dunia 8 kali itu sudah beradaptasi dengan motor Desmosedici YP23 miliknya dengan sangat cepat. Kami bekerja keras selama 3 hari ini, tetapi langkah demi langkah adalah poin kuncinya, kata Marcus berbicara setelah hari ketiga tes di sirkuit Sepang kepada MotoGP.com dilansir dari Crash. Saya tidak pernah panik, saya tidak pernah gugup, saya hanya bekerja di bengkel. Saya tahu bahwa hari pertama dan kedua saya berkali-kali berada di posisi P19 atau ke-20, tetapi saya sangat tenang. Saya hanya mencoba memahami motornya. Di Valencia sedikit lebih mudah dan seperti yang saya perkirakan, sedikit lebih sulit di sini karena ini adalah salah satu sirkuit dalam kalender saya, ucap pembalap 30 tahun itu. Untuk beberapa alasan saya selalu lambat di sini, tetapi selain itu perkembangannya bagus. Tes pramusim MotoGP 2024 berikutnya akan berlangsung pada 19 hingga 20 Februari mendatang di sirkuit Lusail, Qatar.